kita lanjutkan kuliahnya. Sekarang kita masuk ke materi exploratory data analysis. Apa itu exploratory data analysis? Exploratory data analysis itu adalah proses untuk meringkas karakteristik penting dari data sehingga kita dapat memahami data dengan lebih baik, gitu ya. Oke, sebagai ilustrasinya kita misalkan data itu, tumpukan data itu adalah tumpukan Lego ini, ya, tumpukan Lego ini. Nah, kemudian tumpukan Lego ini yang bercampur baur warnanya hitam, kuning, biru semua jadi satu, kita sorted gitu, kita sendirikan, hitamnya kita sendirikan, kuningnya kita sendirikan, putihnya kita sendirikan, dan seterusnya. Kemudian kita arrange, kita susun gitu, kita susun. Jadi kita tumpuk tuh, ya, hitamnya kita tumpuk, kuningnya kita tumpuk gitu. Kemudian kita proses lagi agar tampilannya lebih menarik, itu yang biasa kita sebut dengan, kita presentasikan dengan secara visual gitu ya. Jadi di situ setelah dipresentasi secara visual ini dapat terlihat gitu, kita bisa lihat dengan cepat informasinya, kita bisa pahami dengan cepat bahwa oh ternyata banyaknya Lego kuning dan merah itu sama nih, banyaknya paling banyak tuh Lego merah sama kuning, terus disusul sama Lego biru gitu dan seterusnya. Jadi informasinya itu lebih mudah kita pahami gitu, kita dapatkan secara kita tampilkan setelah kita proses EDA. Nah, EDA itu ada yang namanya ringkasan data, ya, seperti ukuran pemusatan dan penyebaran, ada cara menampilkan data dalam grafik gitu ya, atau chart. Oke, kita langsung saja ke ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data tentu saja sesuai namanya. Jadi ukuran pemusatan data ini menunjukkan ukuran yang menunjukkan data ini berpusat di mana gitu kan. Sebagai contoh penggunaannya, misalnya berapa harga rata-rata saham X, perusahaan X di tahun 2020 atau kemudian contoh lain, berapa rata-rata profit UKM di masa pandemi ini gitu misalnya. Kemudian misalnya contoh lain, berapa rata-rata data yang diperlukan mahasiswa untuk melakukan belajar dari rumah gitu kan, study for home. Di sini kalian tentunya tahu kita di Kemendikbud memberikan bantuan berupa kuota data gitu kan. Tentunya itu juga diambil dari, tidak sembarangan dikasihnya kuota data belajar 50 giga per mahasiswa misalnya seperti itu. Nah, tentunya itu diambilnya itu tidak sembarangan asal comot 50, tentunya sudah didata dulu tuh kebutuhan, kira-kira kebutuhannya itu berapa per mahasiswa gitu ya, sehingga dibagilah sejumlah yang kita terima itu. Nah, kemudian contoh lain di situ, kartu provider apa sih yang paling sering digunakan oleh mahasiswa gitu, atau kartu provider apa yang jaringannya kira-kira paling stabil kayak gitu ya, paling di daerah pelosok pun masih bisa dipakai. Nah, itu yang sering dipakai itu yang mana. Nah, itu namanya modus gitu. Jadi ada 3 nih ukuran pemusatan data yang biasa kita kenal, yang biasa kita pakai, yaitu min, median, dan modus. Oke, kita ke modus dulu ya anak-anak. Nah, modus itu dari suatu data itu bisa saja dia tidak memiliki modus. Contohnya seperti data yang ini. Nah, di sini saya punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di situ semuanya muncul satu kali, sehingga di sini tidak ada modus. Oke. Nah, contoh kedua itu saya punya data 1, 2, 3, 4, 5,
6-nya 2 kali. Nah, di sini ada one modus, yaitu angka 6 ya. Nah, kemudian contoh yang lain 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Nah, di sini ada 2 modus yang muncul 2 kali, itu ada angka 2 dan angka 6. Jadi modus itu bisa saja dalam suatu data itu tidak ada modusnya. Yang kedua, modusnya cuma 1. Yang ketiga, modusnya lebih dari 1. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke median. Median itu apa? Median itu adalah data yang nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan dari kecil ke besar. Jadi posisinya yang ada di tengah. Untuk data berjumlah ganjil, maka mediannya adalah urutan ke n plus 1 dibagi 2 ya. Dari contoh ini misalnya saya punya ada 7 data, maka mediannya adalah data ke 7 ditambah 1 dibagi 2, yaitu data keempat. Di sini kalau kita lihat data keempat itu adalah 6. Oke. Nah, untuk data genap mediannya itu data ke n min 2 n per 2 ditambah data n per 2 plus 1 kita bagi 2. Oke. Nah, contohnya di sini saya punya ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 data. Nah, di situ berarti mediannya adalah data ke n per 2, berarti data keempat ditambah data kelima. Jadi 4 ditambah 5 kita bagikan 2. Jadi mediannya adalah 4,5. Oke, next kita lanjutkan ke ukuran pemusatan data selanjutnya, yaitu rata-rata. Ini saya kira kalian sudah tidak asing lagi dengan rata-rata. Rata-rata itu adalah kita menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data ya. Saya kira tidak perlu diulang lagi lah tentang rata-rata ini. Kita lihat nih apa sih hubungan antara min, median, dan modus ya. Kondisi yang paling ideal yang kita harapkan dari suatu data itu adalah kondisi di mana dia distribusinya simetris gitu ya. Untuk simetris artinya min itu sama dengan median sama dengan modusnya gitu. Nah, jika distribusinya itu condong ke kanan ya, jika distribusinya itu condong ke kanan, itu artinya modus itu lebih kecil daripada median dan lebih kecil daripada rata-ratanya ya. Dan bila distribusinya condong ke kiri, itu artinya dia min lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada modusnya. Oke, kita lihat karakteristik dari min, median, dan modus. Yang pertama terkait dengan banyaknya min, median, dan modus dari sebuah data ya. Jadi kalau modus itu, sebuah data itu bisa memiliki modus lebih dari 1 ya. Ini sudah saya berikan di contoh tadi, kalian bisa lihat kembali ada modusnya, ada data yang tidak memiliki modus, ada yang modusnya cuma 1, kemudian di contoh tadi modusnya 2. Nah, bisa saja lebih dari 2 juga bisa, 3, 4 gitu ya. Nah, sedangkan min dan median itu keduanya memiliki hanya satu nilai min dan satu nilai median untuk tiap data ya. Kemudian kalau kita lihat dari sensitivitasnya terhadap nilai ekstrim, nah modus dan median itu tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Oke. Nah, sedangkan min itu sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Maksud dari nilai ekstrim itu adalah nilai yang jauh dari nilai yang lain, outlier.
Misal saya punya data 1, 2, 3, kemudian tiba-tiba saya punya data 100 gitu ya. Nah, kalau kita rata-ratakan berarti kan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 100. Artinya kemudian dibagi dengan 4 karena banyaknya data tadi ada 4 ya kan. Nah, artinya berarti 106 dibagi dengan 4. Oke. Nah, 106 kalau kita bagi 4 itu berarti sekitar 26 ya, 26,5 ya. Oke. Padahal nilai yang kita punya itu 1, 2, 3. Yang lainnya, yang satu saja itu yang 100 itu. Nah, ini tidak menggambarkan pemusatan data yang kita miliki gitu kan, padahal kisaran yang lain itu antara 1, 2, 3 gitu. Nah, kita punya ukuran pemusatannya 26,5. Nah, makanya nilai ekstrim itu kalau tidak terlalu penting di data itu kita hilangkan ya, karena kalau kita mau mencari rata-rata kita lihat dulu datanya apakah ini ada nilai ekstrim atau tidak gitu, ada outlier atau tidak. Nah, itu sebaiknya dihilangkan, kita keluarkan dari data ya, baru kita lihat rata-ratanya. Atau kalau tidak kita jangan, kalau ternyata tidak bisa dibuang ya mencari ukuran pemusatan datanya kita jangan pakai min gitu, bisa kita pakai median untuk mengatasinya. Oke. Yang ketiga kita lihat dari jenis datanya yang untuk min, median, dan modus ya. Nah, modus itu bisa kita gunakan untuk data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kuantitatif sudah saya berikan tadi di contoh, dan kualitatif sebenarnya juga sudah saya sampaikan sebelumnya ketika awal saya menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Saya memberi contoh provider yang sering digunakan gitu ya. Nah, itu kan kualitatif tuh. Misalnya, maaf ya kalau saya sebutkan merek gitu ya. Jadi Indosat, Telkomsel gitu, kalau kita data Axis, kemudian Tri dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita data misalnya tuh masyarakat pakainya Indosat, terus Telkomsel. Nah, paling banyak ternyata Telkomsel. Nah, berarti kan modusnya Telkomsel ya. Seperti itu. Itu artinya bisa kita gunakan untuk data kualitatif. Nah, untuk median itu bisa digunakan untuk data kuantitatif dan ordinal. Jadi bisa untuk data kualitatif tapi yang ordinal ya, yang skalanya ordinal. Apa yang maksud dari ordinal? Masih ingat ya, ordinal itu dia selain skalanya kita masukkan berdasarkan persamaan, dia juga ada urutannya. Contohnya kalau di survei ada setuju, sangat tidak setuju, terus sangat setuju gitu ya. Nah, kalau kita misalkan 3 ini ya, tidak setuju, setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, maka mediannya ya yang setuju itu sebagai median. Oke. Kalau ordinal kan bisa kita urutkan. Ingat bahwa median itu adalah kita harus urutkan dulu datanya, baru kita cari nilai tengahnya gitu ya. Oke. Nah, untuk min itu hanya bisa untuk data kuantitatif atau numerik ya. Bisa yang diskrit, bisa yang kontinu, asal dia numerik. Tapi untuk data kuantitatif dia tidak bisa, karena data kuantitatif tidak bisa kita jumlahkan kan tuh. Oke, selanjutnya nanti di next video kita akan bahas tentang mencari min dan median untuk data berkelompok ya. Yang tadi kita bicarakan itu data yang tidak berkelompok gitu ya, satu datanya tidak kita kelompok-kelompokkan atau belum dibikin distribusi frekuensinya. Nah, ini next kita akan lihat kalau kita punyanya itu dalam bentuk sudah dalam distribusi frekuensi, untuk mencari min dan mediannya itu seperti apa.